Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu buah tala tinggi. Enggak jari kananku, tiga jari kiriku, empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kita Tuhan tidur dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau pada online Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Iya adik-adik, wah keren banget tadi si Jenny sama teman-teman kita ya, itu buka ibadah online kelas kanak-kanak hari ini. Wah, keren banget, luar biasa, udah bisa pimpin doa buat temen-temennya ya. Terima kasih adik-adik semua. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau senam dulu, kita mau gerakin dulu nih badan kita. Gak ada yang duduk, biar nggak pegel-pegel di rumah terus. Ayo, kita mau gerakin badannya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Iya. Udah kakakku ya, lumayan lah ya. Udah gerak lagi ini, udah bener-bener bangun dong adik-adik yang kelas baik. Mbak Tita, kanak-kanak dari pagi sampai sore, yang pusat maupun yang cabang, bener-bener udah melek dong matanya. Sekarang kita mau bunyi dulu lagi. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Bisa dong, pakai gerakan bareng Cici ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. Sekali lagi.
sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik, duduk yang manis. Cici mau ajarin satu buah lagu baru sambil siapin hatinya untuk dengerin firman Tuhan. Dibuka telinganya, dibuka hatinya. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sekali lagi ya adik-adik. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Lipat tangannya. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Thank you guys, lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami memetik firman Tuhan dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa. Haleluya. Ya adik-adik, seneng nggak kita ketemu lagi? Walaupun online, tapi kalian tetap harus semangat ya. Cici mau cerita nih, kalian lihat dulu nih, ada gambar apa nih ya? Nah, gambar apa itu? Pasti semuanya tahu dong. Nah, itu gambar pohon ya. Ada pohon yang daunnya lebat banget ya. Nah, kira-kira apa ya hubungannya sama pohon itu? Kira-kira ada yang bisa tahu nggak nih ceritanya apa? Ayo, apa ya cerita tentang berhubungan dengan pohon itu? Nah, ceritanya itu tentang Zakheus. Zakheus yaitu orang yang pendek ya. Nah, kalian tahu nggak? Zakheus ini, wah kalian lihat nih. Zakheus itu seseorang yang punya pekerjaan mengambil uang orang secara paksa. Semua orang-orang di tempat tinggalnya itu uangnya diambil secara paksa. Dia pemungut cukai, tapi dia sering memaksa kepada orang lain untuk membayarnya. Lihat uangnya banyak, ya, uangnya berlimpah. Dia orang yang kaya, banyak uangnya, tapi hidupnya bahagia nggak? Enggak, ya. Dia hanya seorang di
diri. Kalian tahu nggak? Zakheus ini nggak punya teman. Ya, dia tidak punya teman. Adalah seseorang yang pelit. Dia tidak mau menolong orang miskin. Nah, jadi kalau orang yang pelit, terus suka paksa orang minta uang, ada temannya nggak? Ada yang suka nggak? Pasti nggak ada ya. Kita juga pasti nggak mau temenan sama dia. Nah, Zakheus ini hanya seorang diri. Kasihan ya dia ya. Nah, kalian tahu nggak Zakheus ini tinggal di kota apa? Kota Yeriko ya. Pasti kalau yang udah tahu ceritanya nih pasti masih ingat nih kota Yeriko ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko di mana Zakheus tinggal ya. Kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus kemana-mana nih, kalau ada Tuhan Yesus pasti apa? Pasti orang-orang itu ikut ya. Pasti orang-orang itu mengikuti Tuhan Yesus, banyak banget orang-orang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus, ingin melihat Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Karena apa? Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, ya. Jadi orang-orang pengen menyaksikan, pengen melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi orang-orang semua mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu nggak? Zakheus juga mendengar tentang Tuhan Yesus. Zakheus juga ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah orang banyak, karena apa tadi Zakheus apa? Zakheus pendek. Coba kalau orang yang pendek di tengah-tengah orang yang tinggi, bisa kelihatan nggak? Pasti enggak ya. Nah, Zakheus ini dia ingin melihat Tuhan Yesus. Wah, tapi nggak kelihatan. Susah, karena dia saking pendek ya. Nah, gimana caranya? Dia menyelinap juga tetap aja nggak kelihatan ke saking banyak orang. Ya, dia pengen melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya kalian tahu nggak akalnya Zakheus? Tadi ingat gak gambar pertama, gambar apa? Ya, pohon. Ya, taunya Zakheus naik ke atas pohon. Untuk apa? Untuk melihat Tuhan Yesus. Saya mau melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia naik ke atas pohon. Ya, kalian lihat tuh gambarnya. Dan Zakheus naik ke atas pohon. Setelah di atas pohon, Zakheus baru dia bisa melihat Yesus, ya, karena tinggi kan pohonnya, jadi dan setelah naik ke atas dia baru bisa melihat Yesus. Nah, kalian tahu nggak? Yesus melihat Zakheus. Tuhan Yesus melihat Zakheus naik ke atas pohon, ya. Tuhan Yesus, wah, Tuhan Yesus melihat Zakheus. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan Yesus mendekati pohon yang dinaikin oleh Zakheus, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendekati pohon itu dan menyapa Zakheus. Hai Zakheus, kata Tuhan Yesus, turunlah, aku ingin ke rumahmu, katanya gitu ya, kata Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak? Orang-orang itu bingung. Hah? Tuhan Yesus mau main ke rumah Zakheus? Ih, kok main ke rumah Zakheus sih? Orang-orang karena apa tadi? Orang-orang nggak suka sama Zakheus. Tapi Tuhan Yesus suka ya. Tuhan Yesus malah mau main ke rumah Zakheus. Disuruh turun Zakheusnya. Zakheus, turun. Akhirnya apa? Akhirnya Zakheus cepat-cepat turun dari pohon. Ya, saking senengnya Zakheus langsung kayak mau jatuh, coba adik-adik. Dia turun dari pohon, terus dia berjalan berdua sama Tuhan Yesus ke rumahnya Zakheus. Nah, di rumah Zakheus, Tuhan Yesus makan bersama dengan Zakheus. Ya, Tuhan Yesus makan bareng sama Zakheus, ngobrol semuanya sama Zakheus. Nah, tiba-tiba Zakheus teringat akan perbuatannya yang jahat. Zakheus mengingat semua perbuatannya yang tidak baik ya adik-adik. Nah, Zakheus apa coba? Menyesal. Tuhan, aku ini bukan orang yang baik. Aku suka mengambil uang orang lain. Dan aku juga tidak menolong orang yang miskin, kata Zakheus. Tuhan, ampuni aku, kata Zakheus. Tuhan Yesus, aku ingin berbuat baik. Aku ingin memberikan uangku kepada orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang kelaparan, kata Zakheus. Nah, kata Tuhan Yesus apa coba adik-adik? Tenanglah Zakheus, aku sudah mengampuni dosamu. Wah, Tuhan Yesus baik ya.
Karena apa? Karena Zakheus sudah meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Ya, Zakheus mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengampuni Zakheus. Bahkan apa? Bahkan Zakheus minta dibimbing untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, kita mau gak seperti Zakheus? Mengakui kesalahan kita dan juga Bapak mohon kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, kalau kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan juga memohon kepada Tuhan, dibimbing agar melakukan hal yang baik, Tuhan pasti ampuni dan tolong kita semua. Ya, adik-adik, kita mau jadi orang-orang yang baik, yang taat kepada Tuhan, ya Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita mengakui kesalahan kita, kita berdoa, kita menyesali, dan juga minta bimbingan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Cici yakin kalian sudah bisa melakukan hal yang baik, ya, menolong mama, papa, adik, kakak, juga bahkan bisa melakukan hal-hal yang walaupun misalnya membantu mama, ya, menolong teman, itu bisa dilakukan oleh adik-adik semua. Oke, jadi anak yang baik, ya. Nah, adik-adik, Cici punya ayat hafalan nih, siap-siap ya. Ayat hafalannya ada di siap. Ya, kita lihat dulu nih, kita baca bareng-bareng dulu ya. Lukas 7 ayat 48. Dosamu telah diampuni. Ya, kita baca sekali lagi bareng-bareng. Lukas 7 ayat 48. Dosamu telah diampuni. Nah, ya, sekarang kita baca bareng-bareng tanpa melihat ya. Oke, siap tangannya? Lukas 7 ayat 48. Dosamu telah diampuni. Sekali lagi yuk. Lukas 7 ayat 48. Dosamu telah diampuni. Gampang ya. Ayatnya pendek. Kalian pasti cepat bisa nih, cepat hafal. Oke? Gampang banget ya. Nah, adik-adik, tadi cerita tentang siapa yang orang pendek namanya? Boleh diulang? Ya, Zakheus. Adik-adik ingat tadi Zakheus tinggal di kota apa? Yeriko. Ya, pintar kalau yang masih ingat ya. Kota Yeriko. Tadi adik-adik waktu Zakheus naik ke atas pohon, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus panggil ya, disuruh turun, dan akhirnya Tuhan Yesus main ke rumah Zakheus. Waktu di rumah Zakheus apa? Minta ampun sama Tuhan Yesus, dan dia bertobat. Akhirnya dia mau melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita bisa belajar dari Zakheus. Kita mau mengakui kesalahan kita mau mohon ampun sama Tuhan, dan kita minta bimbingan dari Tuhan untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik, ya. Siapa sini semua menjadi anak Tuhan Yesus yang baik? Nah, kita semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke? Nah, adik-adik, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa, ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, ajar kami untuk mengakui kesalahan kami dan mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu dapat melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah kami semua Tuhan, keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, adik-adik, sampai jumpa minggu depan di ibadah online kita. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Iya, adik-adik udah denger kan tadi ceritanya? Ceritanya tentang apa? Tentang Bapak Zakheus. Bapak Zakheus tinggi ya? Oh enggak, Bapak Zakheus pendek katanya orangnya. Ada lagunya loh adik-adik. Cici ajarin lagunya ya adik-adik ya. Mungkin ada mama papanya di rumah juga udah bisa nih lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Zakheus orang pendek
gampang ya lagunya ya. Terus juga sesuai ceritanya tadi. Nah, sekarang Cici mau kasih games nih buat adik-adik kelas kanak-kanak. Nanti gamesnya, gambarnya akan juga di-upload ke grup WA masing-masing. Jadi mama papa minta bantuannya untuk adik-adik dapat mengerjakan gamesnya ya. Nanti akan ada 2 gambar, adik-adik cari 5 perbedaan dari gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Warna bajunya kah, rambutnya, pohonnya, orang-orangnya, pokoknya dicari 5 perbedaan ya. Udah bisa menemukan perbedaannya, bisa dibulet-buletin, di capture, terus dikirimkan ke Cici Koko Live Kit-nya, atau mama papa bisa upload ke media sosial masing-masing. Jangan lupa tetap di tag dan di mention ke medsosnya Live Kit, bisa IG atau juga Facebook. Oke, Cici tunggu ya adik-adik. Kalian lihat apa sih yang beda? Ada 5 loh. Bisa nggak ngitung 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perbedaan kalian temukan. Capture jangan gambarnya doang, tapi sama adik-adiknya juga dong. Yang keren, yang cakep, yang luar biasa. Biar Cici tahu siapa aja sih yang ngerjain. Terus jangan lupa dikirim ke grup WA masing-masing atau ke Cici Koko kelasnya masing-masing. Kalau ada mama papa yang anak-anaknya belum masuk di grup WA Live Kit, boleh menghubungi Live Kit di IG, di Facebook, atau di nomor WhatsApp supaya bisa masuk ke WA Group supaya gak ketinggalan berita tentang Live Kit Bethlehem. Sekian hari ini adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu dengan semangat dan sukacita karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami dari tim pengembalaan Live Kit mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Live Kit hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.